Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erdiana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran di sini ada siswa SMA Negeri 14 Bekasi yang salah satunya sudah membanggakan nama SMA Negeri 14 Bekasi di Olimpiade tingkat nasional ya. Di sini ada Zaidan. Halo Zaidan. Iya Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Zaidan sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 IPA? IPA 12 IPA 4. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Zaidan ya, kita sharing lebih lanjut tentang gimana sih tips kemarin Zaidan bisa dapat emas gitu kan, terus belajarnya seperti apa. Mungkin Zaidan perkenalkan diri dulu dan sapa teman-temannya mungkin yang nonton video ini. Ya, perkenalkan nama saya Zaidan Putra Alif, sekolah di SMA 14, sekarang lagi di kelas 12 IPA 4. Halo semuanya. 12 IPA 4, Zaidan Alif. Dipanggilnya Alif apa Zaidan ya? Alif. Alif, ya udah Alif aja ya. Kalau Zaidan itu panggilan rumah doang sih. Di rumah aja. Di rumah. Oke. Nah, Alif ini kemarin alhamdulillah membanggakan prestasinya dengan mendapatkan emas ya di Olimpiade Nasional bidang geografi ya. Kiat-kiatnya atau cara belajarnya Zaidan nih bisa sampai ke tingkat nasional, kemudian dapat emas, itu kan sesuatu yang tidak mudah ya gitu kan tentunya. Pasti ada perjuangan di balik itu. Mungkin ada nangis-nangisnya, ada begadangnya. Ya mungkin Zaidan bisa ceritain pengalamannya dari proses awal Zaidan terpilih sampai dapat emas. Ini kan saya 2 kali ikut ya Bu ya. Jadi kan saya pernah waktu itu pas kelas 10 kan masih Covid ya. Terus ada kayak bilangnya sih tutor teman sebaya, tapi kan tutor sebaya. Nah ya dari situ kan setiap murid tuh di kelas yang udah diseleksi bebas pilih mau pokoknya disuruh pilih pelajaran itu apa aja. Nah saya bilang saya mau kalau gak sosiologi geografi. Nah, kan saya tanya abis itu sama Bu Tari. Tapi kalau jurusan IPA tuh bisa geografi atau sosiologi kan sih Bu, katanya kalau IPA mending ke kebumian. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas saya udah waktu masa pelatihan, saya tiba-tiba didaftarin geografi Bu. Nah habis itu kan udah seleksi kan saya ikut 2 kali. Yang pertama tuh gagal di kabupaten. Yang pertama waktu kelas 10 ya kelas 10 tuh gagal sama Kak Rifa. Terus yang kelas 11 kan ya alhamdulillah ya juara. Itu belajarnya kan kalau saya sih cuma ikut pelatihan dari sekolah itu sama baca-baca sosial media sih Bu. Kalau kan kata pelatih saya ada yang masih yang beberapa tahun lalu juga emas juga, dia bilang tuh kalau mau berhaming berapa lomba tuh sering-sering buka sosmed aja, soalnya biasanya ada info-info tapi di selektif lah di sosmed tuh, jangan yang isinya nggak berguna. Kayak kan kalau geografi kan lebih ke statistik sama kayak bencana lah bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya kayak belajar dari pelatihan, kemudian hamin berapa Alif lebih ke belajar dari media sosial ya. Jadi media sosial ini diambil manfaat positifnya ya, bukan negatifnya, buat ngambil informasi, data statistik kayak gitu ya. Nah kemudian nih, kenapa sih Alif kan ini ya IPA ya? Notabene ini IPA gitu loh. Kenapa tertarik untuk mengikuti Olimpiade yang notabene itu jurusan atau mata pelajaran IPS gitu? Tadi bingung saya kenapa awal masuk SMA aja saya bingung kenapa sih bisa masuk IPA gitu. Terus padahal udah pengen belajar sosiologi geografi itu ada masuk IPA. Terus ini kan IPA nih ya. Nah yang menarik buat ibu nih, kenapa Alif nggak ngambil Olimpiadenya yang lebih ke bidang IPA atau saintek gitu, tapi kenapa ke sosum yang notabene ada geografi, sosiologi gitu kan, itu untuk anak IPS gitu kan? Kenapa sih tertariknya di mana? Jujur saya emang pas masuk SMA pertama kali aja IPA tuh bingung Bu, kenapa? Karena yang pas penjurusan SMP saya tuh di jurusannya 2 SMK kalau nggak IPS. Terus pas masuk IPA ya udah tapi kan saya mikirnya IPA juga saya nggak kata nama jadi masih bisa lah. Untungnya tutor teman sebaya itu masih bisa buat jurusan IPA. Nah, kenapa saya tertarik geografi? Karena geografi tuh ibaratnya tuh sungai danau gitu yang luas. Tapi dia tuh dangkal, nggak menjurus dalam gitu. Jadi ya kalau saya bisa geografi itu
ya saya bisa dapat semuanya lah, kayak saya bisa dapat sosiologi juga, bisa dapat kebumian juga lah. Lagi juga menurut saya setelah didalamin geografi tuh lebih, kalau karena ada hitung-hitungannya lebih kuat anak IPA menurut saya. Oke, jadi belajarnya cocok juga sama anak IPA ya? Nggak ketinggalan-ketinggalan banget lah gitu. Kalau Oke. soal itu kan malah lebih unggul menurut saya. Oke, jadi menurut Alif ini geografi ternyata mencakup ke Iya. seluruhnya ya, menjamah semua mata pelajaran Iya. gitu. Dan geografi ternyata di Olimpiade atau yang dipelajari di geografi sendiri, bidang geografi itu belajarnya justru malah kuat di hitung-hitungan ya. Kalau ada dihitung lebih kuat anak IPA, Bu. Oke, dan anak IPA sudah punya basic di hitung-hitungan gitu, makanya tertarik ke situ. Nah, pernah terpikir nggak sih Alif kayak pas mau Olimpiade atau pas mau lomba itu saya harus juara gitu, atau saya harus dapat emas gitu? Punya target nggak sih, atau nggak Bu, saya mah slow linus aja gitu, tapi belajar, yang penting belajar gitu, atau punya target seperti apa sih? Kalau ditargetin mah enggak, Bu. Cuma kan kalau saya sih nggak pengen berharap malah. Nggak berharap. Saya nggak berharap juara malah. Kalau saya berharap juara, pasti ntar kalau saya nggak juara, saya Sedih. kecewa. Jadi Oke. tuh apa ya? Kalau saya nggak netapin limit kebahagiaan saya tinggi, kalau saya dapat dana, jadi saya nggak kecewa lah ya. Kecewa gitu lah. Oke. Yang itu saya udah belajar yang dari yang dikasih sekolah, terus sama yang saya usaha sendiri juga. Ya urusan mah di luar kendali kita gitu. Tapi pada saat kamu belajar otomatis ada dong motivasi atau target, ya kalau bisa harapannya menang nih gitu kan, kalaupun enggak ya udahlah gitu, anggap aja ini sebagai pelatihan gitu kan, atau pengembangan diri. Nah, tapi pasti berpikir kayak gitu dong. Iya, tempat kayak berpikir kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Sudah sejauh ini aja udah alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah ya udah sampai ini. Udah sampai. Tapi nyangka nggak sih kemarin dapat emas? Mungkin kalau medali lain masih pede gitu, kalau emas alhamdulillahnya soalnya tuh banyak sosial, Bu. Soalnya kalau fisik saya emang kurang, tapi kalau sosial saya kuat nih, nggak apa-apa. Oke, jadi kayak kamu kemarin agak speechless juga ya? Iya, alhamdulillah. Soalnya sosial semua, soal fisiknya tuh dikit banget. Oh, gitu. Karena geografi kan ada fisiknya yang bahas kayak bumi, klinik, gitu. Nah kalau sosial kan kayak pariwisata, terus penduduk-penduduk gitulah. Rasanya lebih suka yang sosial. Alhamdulillah kemarin tuh banyak sosial. Dan yang keluar banyak kan? Iya, banyak sosial. Oke. Emang bobot presentasi soalnya ini yang berbeda atau gimana? Kalau dari yang dikasih tahu sama saya pernah lihat sih, Bu, soalnya yang 2016 ke bawah tuh masih dominan fisik, tapi mulai dari tahun 2017 tuh udah sosial. Sosialnya udah lebih sosial, dominan juga ya? Kayak 70-30 kayaknya. 70-30, dan alhamdulillah yang keluar itu Alif menguasai gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih, Nak, kan kalau kamu kan Olimpiade mewakili sekolah, ya kan, otomatis akan di-drill untuk pelatihan, ya kan, pasti kan buat belajar untuk latihan ke Olimpiade. Pasti kan menyita banyak waktu. Sedangkan kamu juga harus sekolah nih, banyak tugas, ya nggak ada ikut ulangan segala macam. Bagaimana kamu memanajemen waktu belajar kamu untuk bisa balance nih antara belajar untuk persiapan Olimpiade dengan belajar pada saat di kelas gitu? Apakah kamu mengabaikannya? Gitu atau seperti apa? Kalau tugas mungkin yang kayak kalau udah bisa saya lepas dulu gitu. Tapi kalau kayak ada yang bisa kerjain nih, saya biasanya kalau biasa di rumah kalau malas gitu, saya cuci muka. Kayak cuci muka tuh saya anggap riset dari awal. Kalau kamu cuci muka, lebih fresh ya. Oke. Kayak mulai dari nol ya gitu ya. Cuci muka dulu, habis itu udahlah belajar lagi. Karena kalau udah panas gitu, malas mau jadinya. Jadi saya mending cuci muka aja. Tapi kalau tugas-tugas ada beberapa yang aman, ada yang nggak handle juga sih beberapa. Nggak ke handle tapi tetap dikerjakan mungkin. Iya, saya kerjain juga. Oke, tapi tetap dikerjakan, mungkin minta toleransi waktu untuk pengumpulan tugasnya nggak sesuai deadline gitu ya. Tapi berarti kamu tetap bertanggung jawab atas tugas sekolah kamu juga dong. Saya juga kalau ngerjain kadang nggak tenang. Nggak tenang. Teman-teman saya kan pada pas saya balik pelatihan tuh siang-siang ke kelas, pada ngomongin tugas apa? Ini tugas apa? Jadi kan nggak tahu. Ketinggalan nih gitu. Ketinggalan banget, jadi kalau nggak kerjain, makin ketinggalan gitu. Nah, gimana cara mengatasi kamu dengan sesuatu itu yang terjadi? Kalau saya mah pas di sela-sela kayak latihan lagi kan ada yang break juga, Bu, ya. Cicil lah sedikit-sedikitnya saya cicil aja. Ntar lama-lama juga. Karena tugas menurut saya kalau udah dikerjain, pas dilihat tuh banyak pusing. Pas udah dikerjain, emang sih kram-kram dikit tangan, tapi ya tetap
tetap lebih cepat selesai lah. Karena beda ya belajar untuk persiapan Olimpiade sama belajar ini ya. Apalagi saya beda jurusan. Berat nggak sih yang kamu rasain? Beratnya pas abis KSN-nya Bu, karena saya harus ngejar materi IPA. Oh gitu. Pas abis KSN karena kamu banyak PR yang tertinggal Iya. gitu ya. Belum lagi Mas, itu kan udah mau PTS ya Bu ya. Oke. PTS juga saya belum lagi, udah lah. Ala kadar jadinya. Oke. Nah, terus setelah sekarang nih, Nak, kan kamu udah membawa nama baik sekolah dengan mendapatkan emas gitu kan di bidang geografi. Apakah nantinya setelah lulus SMA kamu akan mengambil bidang itu lagi? Atau mungkin enggak Bu, ya udahlah biarin aja saya olimpiadenya dapat emasnya di geografi tapi nanti saya kuliahnya jurusannya yang lain dari olimpiade gitu, ataukah mungkin itu jadi referensi juga buat kamu seperti apa nantinya? Kalau dibilang masih mau di ranah geografi saya masih mau sih Pak, tapi di perencanaan wilayah kota ada satu jurusan itu, tapi belum banyak. Kalau emang bener-bener jauh saya pengen bisnis digital. Bisnis digital yang bertolak belakang ya. Karena kakak kelas yang ngajar saya juga gitu Bu, dia emas geografi juga, tapi ngambilnya ekonomi. Oh gitu. Ngambilnya iya ekonomi. Jadi beda gitu ya, Iya, nggak harus sama ya. Oke. Karena kan udah ada base juga di geografi, itu base ekonomi ada. Jadi nggak Kenapa boleh mau ngambil bisnis digital, Nak? karena ya saya suka dagang sih Bu. Suka dagang. Ibu pedagang, kakek pedagang. Oke. Bapak enggak sih, tapi ya saya suka aja gitu dagang, dapat duit. Oke. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur di dalam keluarganya kuat ya. Oke, dari situ tuh. Nah, terus gimana cara menyikapi kamu tuh tadi kan pas datang setelah pelatihan kan cemas gitu ya. Ini teman saya ngomongin tugas, ngomongin ini gitu kan ketinggalan, terus bagaimana mengantisipasi itu? Ya apa ya Bu, saya kalau di kelas ya sebisa mungkin perhatiin aja sih. Karena kalau nggak, kan saya udah ketinggalan tugas nih Bu, saya cicil dikit-dikit, tapi kalau saya ketinggalan materinya karena nggak merhatiin ya juga percuma. Jadi saya tetap perhatiin guru aja, walaupun ya pada ada pusing juga kan karena nabrak geografi sama misalkan fisika gitu. Saya nggak paham kan, tapi harus ditutup paham. Jadi ya udahlah, kurang penting perhatiin. Kalau saya perhatiin guru aja sih Bu. Oke, tapi teman kamu ngerasa nggak dibantu sama teman? Ada sih Bu, kayak ada yang udah ngasih tahu iya, gitu, caranya gitu. Terus kan kalau belajar itu kamu tipe yang mendengarkan, mencatat, atau mungkin seperti apa sih cara belajarnya gitu? Yang ada juga yang kalau misalnya belajar di porsil gitu kan, yang dari pagi sampai ngedrill dari pagi nih sampai malam. Apakah kamu, kan katanya kalau olimpiade tuh bener-bener ngedidrill banget kan belajarnya. Apakah kamu tuh belajarnya dari pagi sampai malam sampai nggak tidur gitu apa gimana? Atau hanya beberapa jam dalam sehari? Kalau gimana ya? Kalau buat olimpiade emang agak dimuasin Bu. Di porsil. Kan waktu malah yang pas ini agak ada cerita dulu tuh. Jadi pas kan waktu itu saya latihan sempat sampai malam ya Bu. Hamin seminggu tuh saya bener-bener latihan di tempat itu sampai malam, di tempat latihan sampai malam. Nah, dalam tempat latihan sama teman saya main jauh. Pas saya mau pulang tuh naik motor sempet oleng dikit tapi mau nabrak orang. Itu saking capeknya belajar. Iya, karena kan di sekolah itu saya tetap ikut tes. Oh gitu. Iya, saya sempetin ikut tes juga. Pas pulang itu nggak ketabrak. Terus 3 kali hampir mau ketabrak orang. Iya. Berarti emang ngedrill belajarnya kalau persiapan olimpiade emang. Iya, tapi kalau di luar olimpiade saya biasanya belajar pas aktifnya jam 11 malam sampai jam 3. Sebelum jam 11 malam apa yang kamu Saya lakukan? malah nyantai. Nyantainya tuh tidur atau mungkin main atau ngapain gitu? Paling kalau pulang sekolah, kalau nggak les tidur, habis itu ya paling bangun kan jam 8 jam 9. Kalau saat mandi bentar, habis itu lagi bangun jam 8. Nah, habis itu saya paling main HP apa nugasan dikit-dikit. Itu baru saya belajar dari jam. Pokoknya yang sepi dah Bu, yang tapi kan saya bisa sambil dengerin. Kalau nggak dengerin, paling saya nyatet aja. Kalau nggak buka-buka buku kan. Kayak ada kata-kata yang menarik saya highlight gitu. Jadi nggak selalu di porsul dari pagi sampai malam dihafalin tuh satu isi buku gitu kayak ya? Nggak bakal bisa. Nah, kalaupun di drill pas untuk persiapan olimpiade mungkin lebih ke intensitas waktunya lebih diperbanyak ya gitu kan, sampai kurang tidur mungkin ya. Iya, terus ceritain dong Alif pada saat olimpiade tuh runtutannya seperti apa gitu kan, pengalaman kamu gimana tuh
suasananya, rasanya? Terus Dari tahap pertama deh, dari tahap pertama. Tahap pertama yang dari mana nih? Dari sekolah, kamu kenapa dipilih? Atau kamu yang memang mengajukan diri atau bagaimana? Coba. Kalau dari sekolah kan waktu itu di tahap psikotes dari yang IQ gitu, nah alhamdulillah saya kepilih. Oke, terpilih. Tuh. Terus? Sekolah, yang ini udah yang kedua aja ya? Iya, yang kedua ya, yang pertama enggak. Kedua enggak, kan habis itu ya saya yang kabupaten, ya soalnya sih alhamdulillah banyakkan sosial lagi jadi oke gitulah. Habis itu yang provinsi kan sama sih kalau dari kabupaten provinsi sama lah latihannya, sama-sama masih tempat latihan. Jadi ya base geografi itu dikembangin sama isu-isu terkini. Terus nah kan yang dari provinsi ke nasional itu ada pelatihan khusus dari distrik Jabar. Nah saya ke Bandung tuh 5 hari. Ya itu di bener-bener gila. Saya mulai latihan kan jam 7. Jam 9 tuh kelar. Jam 9 istirahat, habis itu lanjut lagi sampai jam 12. Jam 12 tuh istirahat, jam 12 sampai jam 3 lanjut. Tadi sama habis itu sampai jam 3 lanjut. Jam 3 istirahat bentar. Habis itu maghrib sampai jam 9 datang lagi. Nah, pas malam itu ada satu malam di mana ada tugas dari pelatihnya. Kita suruh bikin proposal presentasi perencanaan pengembangan. Nah, itu kan saya bersepuluh tuh ngumpul di satu kamar. Cowok cewek ya. Waduh ini gila nih kagak selesai sampai jam 3. Sampai jam 3 ya, tuh. Karena ntar kayak udah tahun-tahun yang lalu di nasional tuh bakal ada presentasi, ternyata enggak cuma proposal doang. Oh gitu. Iya. Tapi kamu udah mempersiapkan sampai ke presentasi. Presentasi udah ya. Tapi berarti proposal itu tidak dipresentasikan? Enggak. Mungkin kalau offline iya, karena ini masuk online. Oke. Terus kalau gambaran soalnya seperti apa sih kalau di Olimpiade? Apakah sama kayak pas ujian sekolah mungkin gitu ya? Atau seperti apa? Kalau geografi kan isu-isu terkini aja sih Bu, tapi diarahkan ke yang base-nya geografi. Contoh kan kemarin kayak ada soal tentang grafik yang pariwisata gitu. Nah itu kita baca grafiknya sama ada beberapa soal tuh yang dari knowledge kita sendiri, dari pengetahuan kita sendiri. Jadi kalau bisa baca statistik pun kalau kita nggak punya dasar dari yang apa yang dasar pengetahuannya ya. Menurut saya agak susah ya. Oke. Iya, jadi soalnya lebih ke pengetahuan yang umum ya umum tapi kalau kita nggak tahu ya juga susah ya. Kan karena dibawa ke ranah geografi gitu, jadi kelihatannya kompleks banget, padahal kalau tahu dasarnya ya tetap aman. Dan mungkin itu nggak se-textbook waktu ujian sekolah kali ya. Enggak. Kan kalau maksudnya kalau soal ujian sekolah kan ya gurunya pasti kan ada kisi-kisinya seperti ini, materi yang sudah diajarkan kan pasti keluar nih ya, soalnya kurang lebih nggak jauh-jauh dari materi yang diajarkan. Kalau ini kan Olimpiade lebih ke bagaimana mengarahkan kamu untuk berpikir lebih jauh, ya nggak sih? Iya. Gitu, kayak bisa out of the box gitu ya ibaratnya. Saya kita ada soal malah kan itu ada 2 soal tentang pariwisata satu. Dan itu dia ada nampilin Tempo Pusat Cina. Terus ada soal tuh hashtag di Instagram lah. Oke. Ini itu saya udah baca. Hubungannya apa? Apa kayak hashtag ini tuh tentang menggambarkan pariwisata apa? Sama satu lagi tuh ada salah satu scene di Star Wars, film Star Wars. Itu dia lagi di karakternya berantem di gunung berapi. Nah, itu kita suruh tebak lava jenisnya tuh apa? Lavanya jenis apa? Jenis apa ya ini? Itu gak kepikiran tapi ya begitu. Sampai sepemikiran itu ya? Oke. Jadi kalau kamu nggak tahu pengetahuan dasar tentang itu juga tetap aja ya? Agak sulit ya gitu kan. Jadi kita nggak boleh hanya berpikir 1 + 1 2, tapi 1 + 1 bisa 11, bisa 10 gitu ya. Gitu. Jadi memang harus dibutuhkan latihan dan banyak baca kayaknya ya, literasi gitu. Nah kalau menurut kamu Lip, kalau misalnya untuk persiapan Olimpiade nih, mungkin nanti next tahun depan kan mungkin ada adik kelas kamu nih yang mengikuti jejak kamu, mudah-mudahan bisa dapat emas lagi, membanggakan namanya SMA 14. Apa sih mungkin tips atau trik yang atau kiat-kiat yang mungkin bisa harus dilakukan, harus dipersiapkan nih sejak dini gitu kan, untuk bisa sampai ke Olimpiade tingkat nasional dan membawa nama juara, membawa emas atau yang lain-lainnya seperti apa menurut kamu? Pertama belajarnya kalau udah deket-deket ya kalau bisa maksimalin lah. Terus saya waktu itu ada misalnya tuh Bu, caranya saya nggak punya Twitter. Ternyata tuh pas saya coba lihat, Twitter tuh informatif banget. Tapi saya tuh masih pikir Twitter nih
apa ya, saya soalnya dengar lihat adik saya main Twitter kayak berasa paling tahu banget, saya kesel jadinya, saya nggak mau main Twitter. Nah mungkin kalau yang adik kelas bisa main Twitter sama, tapi yang baca-baca informatif sama Instagram sih. Iya, tapi mungkin di Tapi- screening ya iya, intinya ya. nah. Jangan main media sosial tapi buat ngeliat-ngeliat hal-hal yang Iya. nge-distract ya. Paling kalau lolos kabupaten tuh, kalau di kabupaten tuh kuatin basic geografinya. Nah kalau buat provinsi sama nasional banyakin ilmu pengetahuan itunya. Kalau udah punya basic geografinya kuat, biasanya pembangunannya itu lebih gampang kalau udah ketemu soal. Oke. Jadi banyak-banyak literasi intinya Iya. lah ya gitu. Literasi itu nggak cuma harus dari buku textbook ya, tapi bisa dari media sosial yang bisa kita kembangkan, baca informasi yang informatif gitu kan. Jangan buka Twitter tapi bacanya gosip gitu kan ya. Tapi baca informasi-informasi yang mungkin bisa diambil buat pembelajaran atau buat pengetahuan mendasar buat kita nanti bakal di Olimpiade gitu ya. Karena Kak Alif juga seperti itu. Mudah-mudahan nanti next tahun depan nih adik-adiknya ada yang mengikuti jejak Alif juga gitu kan, dapat emas gitu kan, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi langkah Alif buat jadi bekal buat nanti diterima di PTN ya, di salah satu PTN. Kalau boleh tahu nih Bu, kamu pengennya kemana sih mungkin? Tadi saya habis dari BINUS Bu, dan dia bilang tuh ada 3 jurusan bisnis yang terbaik, BINUS, UGM sama ITB. Nah tapi yang saya baca-baca tuh bisnis digital cuma di Unpad, dan saya Unpad sama UNJ. Yes. Nah saya bingung makanya, jadi gimana ya? Nah, kalau kamu mau tahu nih bisnis digital nih, nanti mungkin di luar dari video ini kali ya. Bisnis digital kita ada alumni yang ada di Unpad itu banyak banget. Nanti mungkin Ibu bisa share ininya apa kontaknya, bisa Alif tanya-tanyain langsung gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sertifikatnya, bisa jadi bekal ya, Alif ya. Mudah-mudahan gitu. Berarti fokusnya nanti concernnya di bisnis digital atau di Yang tadi tadi perencanaan wilayah kota. Perencanaan Kalau PWK. masih geografi ya. Oke, kalau memang mau ranahnya di geografi. Kalau untuk universitasnya mungkin lebih ini ya, UGM. UGM atau ITB. UGM atau ITB. Baru 2 itu doang. Ada yang lain Unbrau sama yang bagus swasta Bu. Oh ya, mudah-mudahan melalui video ini teman-teman yang nonton, adik-adik kelas yang nonton, kita doain mudah-mudahan Kak Alif nih di tahun 2023 nanti diterima di PTN, UGM atau ITB dengan jurusan yang salah satunya tadi disukain sama Kak Alif gitu ya. Gitu. Terus apalagi nih Nak, harapannya buat sekolah, mungkin kan kamu udah tinggal menghitung hari beberapa bulan lagi nih kelas 12 ada di SMA Negeri 14 Bekasi, nggak terasa nanti SNMPTN, kemudian terus ujian, USBN gitu kan, terus habis itu lulus gitu dan meninggalkan sekolah ini tentunya gitu. Nah, apa harapannya buat Saya sekolah? boleh pesan ke kelas sebelum kelas 11? Boleh. Buat kelas 10 sama kelas 11 kan karena udah full offline banyakin dokumentasi. Dokumentasi apa tuh? Masa ya karena Dokumentasi kenangan. iya, karena momen tuh gak bakal terulang. Yes, betul. Apalagi kemarin tuh pas Olimpiade saya udah sempet banyak kehilangan momen sama temen-temen di kelas gitu ya. Itu gak bakal diulang, tapi tanpa mengesampingkan pelajaran. Iya, betul. Oke, terus apa tadi harapannya buat sekolah? Harapannya ya semoga makin berprestasi, terus Amin. better lah dari segi manapun. Karena kan Oke. sesuai visi-misi sekolah apa yang 5M ya Bu? Iya. Berbuat baik Berbuat maksimal. baik maksimal, berdoa. Kita berusaha maksimal, berbuat berbaik baik. maksimal, terus tuh beribadah maksimal ya. Iya, beribadah maksimal. Pokoknya 3BM. Iya, gitu. Yang mudah-mudahan bisa diterapkan ya, gitu. Mudah-mudahan juga Kak Alif bisa terus membawa nama baik alma mater juga, walaupun setelah lulus gitu, lulus dari SMA 14, tapi alumni SMA 14 tetap membanggakan di luar sana gitu, tetap berprestasi juga ya Kak Alif ya. Nah, mungkin untuk sharing-sharingnya sampai di sini dulu kali ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi Kak? Kalau ngomongin moto itu juga sih. Boleh. Moto hidupnya apa? Kalau saya ngambil dari salah satu ikan di sungai di Kalimantan. Apa tuh? Dia tuh filosofinya tuh dia tuh makannya biar kaleng sama Makannya kotoran. Iya, tapi dia tetap ngasih daging enak. Jadi kalau nggak terlalu memilih apa yang kehidupan beri pada kita tuh bakal menjadi hidup lebih santai. Terus sama satu lagi,
hal baik tuh nggak bakal kejadian kalau lo cuma diem dan berharap. Oke, jadi hal baik itu harus kita upayakan Iya, ya. upayakan. Harus diupayakan, harus dikejar. Kalau kita cuma diem aja ya nggak bakal jadi Iya. baik. Yang ada jadi buruk gitu ya. Iya. Oke, bagus banget nih moto hidupnya. Mungkin bisa dicontoh atau bisa diinspirasi, buat bisa menginspirasi adik-adiknya atau yang nonton nih videonya. Gitu. Kalau gitu mungkin untuk sharing kali ini edisi siswa berprestasi di SMA Negeri 14 Bekasi, Ibu sudahi dulu mungkin jangan lupa Kak, lupa udah lama nggak syuting. Jangan lupa like, Comment sama subscribe. Like, Ngomong- comment, subscribe. ngomong ke kamera. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau gitu, warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.